Waman dan orang qadira yang mampu ala ayyu'tiya untuk memberi dirhaman, satu dirham, wahidan, satu, fal yabdulhu, maka adalah dia mengorbankannya, wala yastaqillahu, dan jangan menganggapnya sedikit. Semua orang berkontribusi sesuai dengan kemampuan. Kalau mampunya hanya berkontribusi satu dirham, ya, maka hendaklah dia berkontribusi dengan apa yang dia miliki, yang satu dirham tadi. Jangan sampai menganggapnya suatu hal yang remeh, yang sedikit saja. Ya. Wala yubali, hendaklah dia tidak mempedulikan bisukhriyatis sakhirin, gak usah mempedulikan celaan orang yang mencela, min ahlin nifaqi, dari orang-orang munafik, alladzina yalmizuna, yaitu orang-orang yang mencela al-mutawwi'in, orang berderma, minal mu'minin, di antara kaum mukminin, bis shadaqati, untuk bersedekah, walladzina, dan orang-orang la yajiduna, yang tidak menjumpai illa juhdahum, kecuali sesuatu yang sedikit, faskharuna, maka orang-orang munafik itu mencela, minhum, kepada mereka, sakhira, mencela Allah minhum, terhadap mereka, walahum, dan bagi mereka orang munafik, adzabun alimun, azab yang pedih. Waman yadri, waman, siapa yadri, yang tahu, la'alla dirhaman, boleh jadi satu dirham, wahidan, yang satu, itu asqalu, lebih berat, fil mizani, di timbangan, indallahi, insyaallah, min alfin, daripada 1000 dirham, bal min mi'ati alfin, bahkan bisa jadi lebih berat di timbangan Allah daripada 1000 dirham. Ya, belum tentu sesuatu yang tampaknya sedikit itu, kalau secara nominal tulisannya mungkin cuma 1 dirham, mungkin 100 dirham, ya. Tulisannya memang begitu, cuma 1 saja. Tetapi bisa jadi itu karena pertimbangan, karena ukuran yang berbeda, yang diukur berbeda, maka itu lebih bernilai insya Allah daripada yang 100 dan daripada yang 1000. Wa fi hadis Rasulullah SAW, dan terdapat dalam hadis Rasulullah SAW, Nabi menegaskan, sabaqa dirhamun, 1 dirham telah mengalahkan mi'ata alfi dirhamin, 100.000 dirham. Nabi mengisahkan ada amal sedekah 1 dirham mengalahkan 100.000 dirham. Faqala rajulun, maka seorang sahabat berkata, wa kaifa dzalika, wa kaifa dzaka ya Rasulullah, bagaimana bisa terjadi yang seperti itu ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, rajulun, seseorang, lahu, dia memiliki malun katsirun, harta yang begitu banyak. Akhadha, dia mengambil min ardi malihi, dari harta bendanya, mi'ata alfi dirhamin, dia ambil dari harta yang banyak tadi, ambil 100.000 dirham. Fa tasaddaqa biha, dia ambil, dia sedekahkan yang 100.000 dirham.
Warajulun, dan satu orang, laisa lahu, dia tidak memiliki illa dirhamani, kecuali 2 dirham saja. Wa akhadha, maka si miskin ini mengambil salah satu di antara 2 dirham tadi. Fa tasaddaqa, maka orang itu bersedekah bihi, dengan 1 dirham. Fahadha, maka ini orang si miskin tadi, tasaddaqa, telah bersedekah binis simalihi, dengan setengah dari harta yang dia miliki. Jadi masalahnya yang dihitung bukan hanya jumlahnya, tapi lebih pada persentase, ya. Karena orang itu beratnya hati itu lebih pada persentase, bukan jumlah, ya. Kalau orang yang duitnya banyak, yaitu ada orang ya, yang diceritakan dalam beberapa podcast itu, orang ini loh, ini semalam dia dengan sahamnya atau dengan kriptonya itu, dia hilang duit 200 miliar, santai aja dia. Ya. 200 miliar, 100 miliar semalam, bisa tidur dia. Ya. Lawai dewe, walaupun dia itu yang ngomong itu penjual emas, dia menerima. Kita hilang 1 miliar, nggak bisa tidur. Ya. 1 miliar, tapi dia yang satu lagi duitnya triliunan. Dan biasa tambahnya juga begitu, ya. Tambah semalam bisa setengah triliun, ya. Santai aja dia. Ya. Awalnya dia kehilangan 10.000 jiko, maklutik 500 jiko. Ya. Malah ada insentif beda, geger. Ya, pada bedanya 50.000. Ya. Kenapa begitu? Karena itu adalah sekian persen dari kekayaan dia miliki. Ya. Keberatan hati itu, ya, akan tergantung kepada persentase kekayaan yang dia korbankan. Maka kalau kemarin Zakir naik, gimana tuh? Dia bilang, walaupun dia punya 10 perusahaan atau sekian, beliau mensyaratkan untuk sedekah itu adalah minimal 50%. Bukan jumlah, 50% dari harta yang dia miliki. Masya Allah. Jadi sebenarnya orang fakir itu luwih cepet iso ngisi wong sugih. Sedekah kita mung 10.000 tapi bisa, ya, nilainya itu udah 50% dari harta. Yang belum tentu orang kaya itu mampu untuk sedekah itu. Duitnya 2 triliun. Ya. Ngetoknya 1 triliun. Waduh, akeh rek. Tapi lah ngetoknya duitnya karek 20.000, ngetoknya 10.000. Ya. Rumusnya apa? Ya? Rumusnya apa bisa? Rasa pengorbanannya itu. Betul. Meskipun hanya dirham, tapi akhirnya berat. Kalau masalah orang dengan berat apa dengan profesi atau dengan susahnya nyarinya atau tapi sehingga hatinya jadi berat. Saya kira faktor yang banyak berpengaruh. Ya diantaranya kalau ini berarti unsur psikologis yang sangat kuat, keberatan hati, ya, pengorbanan rasa. Insyaallah. Jadi perasaan itu yang sangat diperhitungkan. Karena
Ya sama lah kita kalau orang itu punya tumpukan apa? Tumpukan batu sama tumpukan emas. Ya. Mbok sotoko batu sak sekono juku-jukuan wis apa. Tapi emas sak cuwil rasane. Nah itu. Kontribusi organisasi karena organisasi DPD kecil, DPD sedang, DPD kontribusi dari hasil 3%. Begitu DPD ringan aja. Kenapa kan? Tapi 300.000, 500.000, top 1 juta. DPD kecil harus ini juga tidak besar miliar besarannya itu ini kalau juta apa gitu padahal kalau di persentase itu bahasanya ada sini-sini recehan gitu kalau tidak besar itu makin ringan gitu yang kecil ringan yang besar ada ono ya ada juga mungkin satu sisi begitu ya. Ternyata walaupun miskin karena ketika besar itu muncul perhitungan lain. Atau gini, atau kadang-kadang sebenarnya ada orang yang punya banyak tapi mentalnya mental miskin. Ya. Jadi ketika sudah punya banyak, diambil cuma sekian persen tapi lihat nominalnya banyak, akhirnya kabut. Sementara orang yang punya cuma sedikit, tapi karena dia bermental kaya, walaupun itu separuh dari hartanya dia terasa ringan karena jumlah sedikit. Ya. Kalau hakikatnya nanti kayak apa perhitungan Allah ya kita nggak tahu. Ya. Tetapi yang jelas ini satu pernyataan secara umum orang lah duit sedikit ngeman mesti. Ya. Umumnya begitu. Kalau orang itu punya duit banyak, biasanya nyah itu ya gampang lah ngatakan duit nyangone 1 juta itu gampang. Tapi ketika orang gaji ini 2 juta ngatakan 1 juta ya betul abot mesti. Ya itu lah. Innal Islam la yahunu min qimatin min qimati ay amalin sholihin. Innal Islam la yuhawinu ya. Sebenarnya Islam itu la yuhawinu tidaklah merendahkan min qimati ayyi amalin dari nilai amal apapun solehan yang soleh wa inda ula hajmu walaupun mungkin kuantitasnya itu remes atau sedikit au sahrat masahatu atau kecil ukurannya au qalla adadu atau sedikit bilangannya wa huwa dari Islam yuqarriru menetapkan anna misqala dzarrati au habatul khardali min amal khair la tadi'u indallah. Anna misqala dzarrati sesungguhnya satu berat atom au habatul khardal atau sebiji dari tumbuhan kecil, biji yang sangat kecil min amal khair dari perbuatan yang kebaikan, itulah tadi tidak akan tersia-siakan indallahi di sisi Allah. Kullu ma segala hal yahumhu yang penting huna di sini waruhu al-musahibah lil amal adalah suasana rohani al-musahibah yang menyertai lil amali pada suatu amal. Wan niyyah al-ba'itsah wan niyyatul ba'itsatu alaihi dan niat yang
mendorong seseorang untuk beramal. Jadi kalkulasinya adalah kalkulasi ruhani, kalkulasi mental, niat yang menyertai, ya, niat yang menyertai. Bahkan ada orang yang ya, misalnya dia beramal soleh, dia sodakoh, kemudian dia ada unsur riya, kelihatannya duit banyak, tapi ngomel-ngomel, ya, wah ini seret, dilempar-lempar, nganggep orang yang ngambil itu kayak apa? Kayak budak, gitu. Kayak budak. Ada orang yang pelongo sampingi, ya, tapi dia merasa, ya Allah, kok ngono caranya? Kalau saya punya, saya akan memberikan dengan sebaik-baiknya, ya, saya akan berikan, dan itu dengan niatan yang tulus, bener-bener. Nggak ada yang menghalangi dia untuk berinfak itu kecuali faktor eksternal, karena nasib saja. Ya karena pas duitnya enak tenan tak wahi. Ya, kayak orang di pinggir jalan, katakanlah misalnya pas ada orang orang bawa bayi yang kelihatan sangat susah dan sebagainya, atau di mana tempat lah, kita benar-benar ingin menolong, ya. Tapi kita nggak mampu menolong gara-gara kita nggak punya sesuatu. Orang yang seperti ini, ya, orang yang punya niatan kuat untuk menolong tapi nggak kelakon gara-gara nggak punya, itu sudah dikasih pahala seperti orang yang melakukan. Ya. Karena Nabi menceritakan ada orang pada masa lalu dan dia melihat kaumnya itu miskin semuanya, kemudian dia lihat ke padang pasir dan dia mengatakan, ya Allah, andaikan saya punya makanan, punya gandum seperti padang pasir ini, tak berikan ke kaum saya, tak kasih sedekah ben somangan kabeh. Ya. Maka kata Rasulullah, Allah telah mencatat dia telah bersedekah sejumlah bilangan pasir yang dia lihat. Bapak belum lakoni, sak jumput pun belum, tapi ada niatan dia untuk memberi, niatan yang kuat yang tak terhalangi kecuali karena faktor nasib, ya, faktor nasib. Nah, ini bisa mengalahkan orang yang benar-benar sedekah tapi kemudian dia meruntuhkan sedekahnya dengan al-manni wal adha, dengan cara ngundat-ngundat itu mengungkap dan kemudian juga berperilaku yang menyakitkan kepada orang yang dikasih. Wes, sekarang ada yang real. Ada saudara-saudara di Gaza yang kelaparan, yang mereka butuh makan, butuh minum, butuh apa lagi? Butuh senjata. Pikiran kita apa kira-kira? Apa yang muncul di benak kita? Apa yang muncul di benak kita? Andaikan ada saluran sekarang ini, sekarang iso langsung transfer. Kira-kira ada transfer orang? Transfer kita. Nah, kalau kita punya pikiran begitu, ya Allah, kalau punya saya kita, monggo, ya. Yang teralasi mereka segala sama kelaparan. Kalau ada niatan itu, insya Allah itu sudah tercatat, ya. Tapi kalau nggak ada pikiran begitu, ya berarti kesempatan itu hilang. Nah, bayangnya salah, ya. Lek nitanya ngarepku tak kampleng saiki. Nah, itu harus berpahala itu. Tapi lebih wakilkan malaikat tuh ada pahalanya. Dia nyadar diri. Ya, bayangkan kita yang melakukan, nah itu baru. Ya. Kayak ini saja. Yang Jakarta ada dalam hati itu kan
berat, hanya ada pokok mereka, kemudian mereka segera dikalahkan dan seterusnya kan luar biasa. Iya. Dari doa yang mungkin kontribusinya langsung saya kurang nggak bisa mengalah namanya kata adil sebenarnya doanya. Iya, termasuk kita berdoa itu bagian dari keinginan kita ya, keinginan kita. Nah, lebih baik tambah lagi kalau doa itu kemudian kita ikuti ya. Manapun kesempatan kita bisa kontribusi, mikir misalnya, mana sih sekarang lembaga yang bisa nyalurkan ke sana? Ya kita keluarkan langsung. Misalnya, walaupun itu mungkin jumlahnya berapa yang kita mampu, maka itu berarti bagian daripada apa namanya, benar-benar kita al-jihad bil mal itu real ya. Kata ndonga ini terus ada kesempatan sedekah rametu blas misalnya. Nah, iki berarti dongane mbok piye tenanan apa ora? Ya dongane tenanan tapi kemudian ternyata niatnya untuk berkorban itu sebenarnya sangat tipis ya, nggak ada. Ya kalau bisa kita bisa mana lah, cari lembaga yang ya, lembaga kita yang siap menyalurkan itu ya, kalau bisa misalnya minimal bulanan lah kita untuk memberikan itu ya. Bayangkan masa tega, kata kalaupun itu tetangga kita kondisinya begitu, walaupun dia mungkin orang non muslim saja kita akan bantu, apalagi kalau itu saudara sesama muslim ya. Ternyata seringkali kita nggak tega dan benar-benar itu tergerak jika itu ikatannya bukan ikatan iman, kalau itu ikatan darah. Coba kalau itu ada anak kita ke sana sedang di Gaza kelaparan, mungkin nggak kita bingung mas golein dia sini songin, yang penting darah aku satu kokon ya, demi anak orang yang punya ikatan darah. Tapi kalau hanya murni ikatan iman ya, kita kira-kira bingung nggak untuk nyari saluran untuk ngirimkan ke sana? Jauh banget, kebingungan kita jauh sekali ya. Ini berarti real bahwa ikatan darah masih lebih kuat daripada ikatan iman. Faidha kana warahu faidha kana, maka jika ada apa warahu di belakangnya niatun sholihatun, ada niat yang soleh yang baik, wa hadafun rafi'un, dan tujuan yang mulia, fa innallaha, maksudnya Allah itu yataqabbalu, menerima al-amala, amal biyaminihi, dengan tangan kanannya, wa yudhaifu, dan Allah melipatkan al-jazaa, pahala atau balasan, li sahibihi, bagi pelakunya. Wa in kana, walaupun ada, fi surat, di dalam tampaknya, penampakannya, wa kami, dan kuantitasnya itu syai'an, sesuatu qalilan, yang sedikit. Walaupun itu tampaknya amal yang remeh, amal yang sedikit. Taubahnya seperti contoh siapa? Seorang wanita pezina yang menyelamatkan seekor anjing, hanya ngasih berapa tegukan ya, tapi dengan begitu Allah mengampuni dan masukkan surga ya. Ya itu siapa sih yang memperhitungkan ngasih air anjing lagi dikasih? Siapa yang memperhitungkan? Apa kalau ada orang lihat memperhitungkan, oh kamu orang baik, paling-paling berapa orang ya. Kalau dilihat orang nggak populer, lebih populer kalau orang ngasih bansos ya. Tapi ini ngasih anjing, tapi kira-kira pahalanya lebih besar mana ya? Ternyata ini terbukti dalam hadis Nabi, orang ini telah diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada dengan amal yang sangat remeh,
Maka dalam hadis fi kulli kabidin rotbatin ajrun. Pada setiap hewan yang bernyawa di situ ada pahala. Fi kulli kabidin rotbatin ajrun. Pada setiap hewan yang bernyawa ada pahala. Walaupun ceritanya ulama ada orang yang diimpeni bahwa orang ini selamat gara-gara apa? Gara-gara bantu semut, ya, bantu semut gak kintir. Ya. Misalnya, kita lihat misalnya kita punya minuman, kemudian di ada semutnya. Kira-kira di ting 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 gitu apa malah didelep nih atau dicikon ini tendang selamat rek. Wes gitu dicikon ini wes ben selamat. Itu pilihan-pilihan juga ya, pilihan-pilihan juga. Namun jelas Nabi mengatakan fi kulli kabidin rotbatin ajrun. Artinya kalau kita berniat baik di situ ada pahala. Walaupun kita tidak dilarang untuk membunuh itu, kalau itu mengganggu ya nggak dilarang sih. Tetapi kalau kita mau menyelamatkan, kalau kita membantu, ya. Ya tidak apa-apa. Ya itu tidak apa-apa karena itu mengganggu ya. Tidak membunuh apa? Al-aswadan, al-aqrab wal hayy. Membunuh ular kalajengking boleh nggak? Boleh. Bahkan dalam sholat boleh membunuh itu. Tapi kalau misalnya kita lihat ada ular kejepit, ya, ular kejepit misalnya, keblekan, kalau selamat nih itu, belum udah, ya, bisa nggak? Ya bisa aja kalau mau itu. Oh ini populasinya sedikit, oh ini ular sawah ini, begini makan tikus. Ya. Ya, silakan dengan pertimbangan masing-masing pada saat itu. Nah, lo nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Boleh saja, boleh saja. Ya, malah itu ada tandanya. Oh ini berarti masih organik ini, codot aja mau. Hadza ma yuqarrirul Quran. Ini adalah sesuatu yang ditetapkan, divalidasi oleh Quran. Sharahatan, secara terang-terangan. Fi ayatihi, pada ayatnya, haitsu yaqul, di mana Al-Qur'an menyatakan innallaha, Allah la yadzlimu, tidaklah menzalimi misqala dzarratin, sebiji atom pun. Wa in taku hasanatan, jika itu adalah yang sebiji dzarrah tadi adalah kebaikan, yudha'ifha, maka Allah akan melipat gandakannya. Wa yu'ti, dan Allah memberikan miladunhu, dari sisinya, ajran azima, pahala yang sangat besar. Bayangkan misalnya amal soleh, amal kebaikan sebiji atom, Allah menjanjikan, ya, Allah akan melipat gandakan dan Allah kasih pahala yang sangat besar, ajron aziman. Maka kalau kata Rasulullah, innallaha yurabbi amalakum, Allah tuh akan memelihara dan menumbuh kembangkan amal kalian, hingga nanti kalian akan terheran-heran ketika di hari kiamat, kok punya pahala banyak sekali, ini pahala apa? Biasanya rasanya dulu, ya Allah, aku biasanya biasa-biasa aja, males-malesan, kok masuk pahala aku tak punya kakek. Ya, orang akan terheran dengan pahalanya. Ya, kenapa? Kata Nabi, kama yurabbi ahadukum fuluwahu, sebagaimana orang memperlakukan sebiji-bijian biji-bijiannya, di mana dia akan tanam, kemudian tumbuh, kemudian berbuah. Satu biji bisa kemudian buahnya banyak. Satu biji rambutan, terus gede, wah itu akeh. Itu pula amal soleh. Ya, Allah juga akan
memelihara itu dan mengembangkannya, sehingga orang terheran-heran. Nah, di sini ada satu motivasi bahwa kita nggak boleh meremehkan amal soleh apapun. Meremehkan amal kita, amal orang lain terutama, nggak boleh meremehkan. Ya. Tapi jangan diambil amal sama ini, jangan, wis lah cukup lah. Nanti kan Allah akan kembangkan. Nah, bukan begitu mikirnya. Mikirnya kalau sedikit aja Allah urus. Ya kalau begitu jangan sia-siakan waktu ini untuk beramal soleh. Begitu. Amal apa aja? Amal apa aja? Orang, Hah? Iya. Ini. Pokoknya kebaikan. Ya, pokoknya amal kebaikan itu akan kebaikan dan diniati baik ya, diniati baik. Niatnya niat yang karena Allah SWT. Pas mau ketika mau beramal itu memang inginnya keterpanggilannya kalau ini adalah kesempatan beramal soleh. Nah itu. Ya. Insya Allah dan begitu termasuk amal yang Allah tumbuh kembangkan sehingga nanti akan menjadi sesuatu yang menakjubkan bagi kita. Ya. Atau investasi moro-moro kok neng ini wakeh. Nah. Baik, semoga kita dapatkan hidayah untuk selalu beramal dan berkontribusi ke Islam. Dan Allah bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.